warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana kabarnya rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan semuanya baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar di SKB ya. Karena ujiannya akan semakin ketat dan semakin mepet sekali ya. Karena bulan depan sudah pelaksanaan SKB. Baik, langsung saja di kesempatan kali ini saya akan membahas terkait soal tryout premium. Jadi tryout ini benar-benar yang dari rekan-rekan sudah ketahui mungkin yang ada di luar sana, yaitu untuk khusus SKB guru sekolah dasar ya. Di sini saya ambil. Dan untuk pembahasannya itu terkait PTK, perangkat pembelajaran, pedagogik, dan fungsional guru ya. Tidak panjang lebar, langsung saja nanti saya akan bagi dengan 3 bagian. Ini kita yang bagian pertama, langsung ke soal nomor 1. Penelitian dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar kelas, serta harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di dalam kelas adalah jenis PTK A. PTK diagnostik, B. PTK partisipan, C. PTK empiris, D. PTK eksperimental. Ya, jawabannya adalah C. PTK empiris. Jadi PTK empiris ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan di kelas. Berikutnya untuk soal nomor 2. Orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Sejak perencanaan penelitian senantiasa terlibat memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya adalah PTK A. PTK diagnostik, B. PTK partisipan, C. PTK empiris, D. PTK eksperimental. Ya, silahkan dicoba jawab. Ya, jawabannya adalah B, yaitu PTK partisipan. Jadi untuk PTK partisipan ini ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung ya dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Dengan demikian sejak perencanaan penelitian, peneliti senantiasa terlibat selanjutnya. Peneliti memantau, mencatat, mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. PTK partisipan ini dapat juga dilakukan di sekolah seperti contoh pada butir di atas ya. Hanya saja di sini peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai berakhir penelitian. Jenis ini yang biasanya dilakukan oleh guru saat ini seperti itu. Untuk pembahasannya nanti biasanya untuk SKB itu sama seperti SKD ya. Satu soal itu usahakan 1 menit sudah selesai maksimal. Berikutnya soal nomor 3. Penelitian yang dirancang dengan mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas, termasuk ke dalam jenis PTK A. PTK diagnostik, B. PTK partisipan, C. PTK empiris, D. PTK eksperimental. Ya, jawabannya adalah A, yaitu PTK diagnostik. Jadi PTK diagnostik ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau kelas ya, seperti itu. Berikutnya untuk soal nomor 4. Penelitian tindakan kelas atau PTK memiliki 4 jenis, yaitu A. PTK diagnostik, partisipan, empiris, eksperimental. B. PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK teoritis, dan PTK eksperimental. C. PTK evaluatif, PTK partisipan, PTK empiris, dan PTK eksperimental. D. PTK diagnostik, PTK partisipatif, PTK teoritis, PTK eksperimental. Ya, 4 jenis PTK. Ya, jawabannya adalah A, yaitu jelas ya, di PTK itu ada 4, yakni PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK empiris, dan PTK eksperimental. Dari penata tingkat C ke penata tingkat 1 atau naik tingkat ke 3D membutuhkan berapa angka kredit? A. 50 kebutuhan angka kredit, B. 100 kebutuhan angka kredit, C. 150 kebutuhan angka kredit, D. 200 kebutuhan angka kredit, dan E. 250 kebutuhan angka kredit.
Ini untuk kenaikan pangkat ya di PNS. Jawabannya adalah A, yaitu membutuhkan 50 kebutuhan angka kredit. Jadi untuk penata muda tingkat 1, jadi 3B ke penata 3C itu 150 kurang lebih sampai 200, atau kurang lebih untuk angka kreditnya membutuhkan 50 angka kredit. Berikutnya untuk nomor 6, dari penata muda 3A, nah ini ketika rekan-rekan jadi nanti 3A ke penata muda tingkat 1 atau naik 1 ke tingkat 3B membutuhkan di titik, maksudnya angka kredit ya. A 50 kebutuhan angka kredit, B 100 kebutuhan angka kredit, C 150 kebutuhan angka kredit, D 200 kebutuhan angka kredit, E 250 kebutuhan angka kredit. Ya, kira-kira berapa yang dibutuhkan? Ya, adalah A ya. Jadi tetap 50 kebutuhan angka kredit. Jadi dari penata muda di tingkat 3A ke penata muda tingkat 1 atau naik 1 ke 3B itu 100 sampai 150. Jadi membutuhkan 50 kebutuhan angka kredit. Berikutnya soal nomor 7. Berikut ini yang urutan tingkat jabatan fungsional guru adalah titik-titik. A. Guru pertama, guru muda, guru madya, guru utama. B. Guru utama, guru pertama, guru muda, guru madya. C. Guru pertama, guru utama, guru muda, guru madya. D. Guru muda, guru pertama, guru madya, guru utama. E. Guru muda, guru utama, guru pertama, guru madya. Ya, mana kira-kira jawabannya yang tepat tingkatan jabatan fungsional? Ya, jawabannya adalah A, yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Jadi jenjang jabatan fungsional guru itu diatur dalam Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 17 yang menyatakan itu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Seperti itu ya. Berikutnya untuk soal nomor 8, titik-titik, yaitu tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi standar atau ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan khusus. Mencapai tujuan berakhir melakukan kata kerja operasional dengan benar. Jadi A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Respond. Ini penyusunan kata kerja operasional ya. Jawabannya adalah D, yaitu degree. Jadi degree itu tingkat keberhasilan yang harus dipenuhi atau standar atau ukuran yang menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tujuan khusus. Jadi untuk mencapai tujuan berarti melakukan kata kerja operasional dengan benar. Ada kemungkinan perumusan TK atau seperti ini ada agak segan merumuskan sampai dengan condition degree. Padahal condition dan degree ini akan memberikan penjelasan yang berarti dan akan memberikan informasi lebih baik mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam penggunaan indikator. Misal contoh degree seperti ini ya. Dengan tanpa membuat kesalahan, siswa di titik apa selanjutnya. Dengan membaca, siswa dapat melakukan tindakan dengan benar, misalkan seperti itu. Berikutnya untuk soal nomor 9, titik-titik, yaitu keadaan yang berupa syarat, kondisi yang harus dipenuhi pada saat tingkah laku atau kata kerja dilakukan warga belajar atau siswa ketika perbuatan tersebut dievaluasi. Coba ditanya pertanyaan ini. A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Respond. Ya, jawabannya adalah C, yaitu condition. Jadi condition ini suatu keadaan ya, kata kuncinya itu keadaan itu condition yang berupa syarat atau kondisi yang harus dipenuhi pada saat tingkah laku atau penggunaan kata kerja dilakukan warga belajar atau siswa ketika perbuatan tersebut dievaluasi. Syarat yang menjadi kondisi itu seperti ketentuan. Dengan menggunakan kamus, siswa dapat seperti itu. Dengan menggunakan peta seperti itu. Itu untuk ketentuan. Untuk larangan ya, itu misalkan tidak bekerja sama ya, tidak membuka buku atau catatan, itu larangan. Dan ada kebolehan atau izin, misalkan siswa beraktivitas membaca buku sambil mendengarkan radio kaset, misalkan contohnya seperti itu, namanya condition ya. Berikutnya untuk soal nomor 10, titik-titik, yaitu tingkah laku atau kegiatan warga belajar atau siswa peserta didik ya. Tingkah laku yang diharapkan dapat dikerjakan oleh warga belajar setelah berakhir program pengajaran tertentu.
A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Respond. Mana jawabannya yang tepat? Ya, adalah B. Behavior. Jadi behavior itu tingkah laku, itu kata kuncinya ya. Tingkah laku atau kegiatan warga belajar atau siswa peserta didik itu tingkah laku yang diharapkan dapat dikerjakan oleh warga belajar setelah berakhir program pengajaran tertentu. Tingkah laku atau behavior dalam tujuan instruksional khusus dinyatakan dengan kata kerja operasional yang menunjukkan tingkah laku yang dapat diamati atau dapat diukur. Kegiatan kata kerja operasional dalam keterampilan berbicara bisa dilakukan secara individual dan secara kelompok. Berikutnya soal nomor 11 yaitu siswa warga belajar peserta didik yang harus dapat mengerjakan perbuatan yang dirumuskan dalam TPK atau TIK, itu maksudnya tujuan pembelajaran khusus atau tujuan instruksional khusus atau indikator ya. Jawabannya A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree, E. Respond. Ya, jawabannya yang tepat adalah A, yaitu audience, siswa loh ya. Jadi komponen bagian-bagian yang membangun sebuah tujuan instruksional khusus terdiri atas 4 komponen. 4 komponen yang dimaksud adalah A, B, C, D. Ya, mungkin tidak asing bagi rekan-rekan. A, B, C, D ini singkatan audience, behavior, condition, dan degree. Audience ini yaitu siswa atau warga belajar atau peserta didik yang harus dapat mengerjakan perbuatan yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran khusus atau tujuan instruksional khusus atau indikator itu tadi. Berikutnya soal nomor 12, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 pasal 1 ayat 1, guru adalah titik-titik. A. Pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. B. Pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi. C. Pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi. D. Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. E. Pendidik profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan, menilai, mengukur, dan mengevaluasi. Coba dianalisis. Ya, jawabannya adalah A, yaitu pendidikan ya profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Jadi dalam undang-undang ini yang dimaksud guru itu tadi adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Seperti itu. Berikutnya soal nomor 13, meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Ciri ini adalah ciri dari skala titik-titik. A. Skala Likert, B. Guttman, C. Skala semantik diferensial, C. Skala Rescale, E. Skala Thurstone. Ya, skala apa kira-kira? Ya, adalah E. Skala Thurstone. Jadi skala ini meminta responden untuk memilih pernyataan yang ia setujui dari beberapa pernyataan yang menyajikan pandangan yang berbeda-beda. Setiap item mempunyai asosiasi nilai antara 1 sampai dengan 10, tetapi nilai-nilainya tidak diketahui oleh responden. Pemberian nilai ini berdasarkan jumlah tertentu pernyataan yang dipilih oleh responden mengenai angket tersebut. Ini penggunaan angket ya. Berikutnya untuk soal nomor 14. Data mentah dapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Digunakan untuk mengukur sikap, gejala, atau fenomena sosial adalah skala titik-titik. A. Skala Likert, B. Skala Guttman, C. Skala semantik diferensial, C. Skala scale, rating scale, E. Skala Thurstone. Ya, penggunaan data mentah. Ya, jawabannya adalah D, yaitu rating scale. Jadi pada skala Likert, skala Guttman, dan semantik diferensial itu data yang diperoleh adalah data kualitatif yang dikuantitatifkan. Sedangkan pada rating scale yaitu data mentah yang dapat berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Seperti itu. Untuk soal yang terakhir, soal nomor 15.
Disebut juga skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub seperti panas dingin, populer tidak populer, baik tidak baik, dan lain sebagainya adalah item-item dari skala titik-titik. A. Skala Likert, B. Skala Goodman, C. Skala semantik diferensial, D. Skala scale, rating scale, E. Skala Touchstone. Nah, jawabannya yang tepat? Ya, jawabannya adalah C. Skala semantik diferensial. Ingat ya, diferensial itu berbeda. Jadi untuk skala semantik diferensial ini disebut juga skala perbedaan semantik berisikan serangkaian karakteristik bipolar atau dua kutub seperti panas dingin, populer tidak populer, baik atau tidak baik. Itu ya, dan seterusnya. Baik, itu saja untuk bagian part yang pertama. Saya harapkan kita akan belajar ke part yang nomor berikutnya ya, part yang kedua, dimulai dengan nomor 16 nanti. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga soal yang saya bahas ini nanti bermanfaat untuk rekan-rekan dan menambah wawasan ya terkait SKP yang sudah saya sampaikan tadi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, agar saya tetap semangat untuk membuat konten seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.